di mana majelis-majelis taklim adalah wadah, majelis-majelis taklim adalah kendaraan bagi orang-orang untuk mengenal Nabi Muhammad, untuk mengenal para pewaris Nabi Muhammad, untuk mengenal para sahabat, untuk mengenal para tabi'in dan tabi'in, untuk mengenal para tabi'in. Majelis taklim adalah wadah bagi orang-orang untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat, perkumpulan-perkumpulan seperti pada malam hari ini, inilah peninggalan Nabi Muhammad. Jikalau kalian pengen tahu seperti apa dulu perkumpulan Nabi Muhammad, maka lihatlah perkumpulan-perkumpulan seperti pada malam hari ini. Inilah perkumpulan baginda Nabi besar Muhammad. Inilah warisan Nabi Muhammad. Kalian bapak-bapak, ibu-ibu, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, yang pinter, yang bodoh, semuanya duduk di majelis, semuanya duduk bareng-bareng di sini. Kalian untuk apa? Untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, beliau tidak mewariskan harta. Warisan beliau bukan uang, bukan emas, bukan permata, bukan dinar, bukan dirham, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan tahta, bukan kekuasaan, tetapi warisan Nabi ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas, zuhud, takwa, sabar, qanaah, khasyah. Itu warisan Nabi Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu waktu Abu Hurairah pergi ke pasar. Abu Hurairah berkata, wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad. Yang berdagang berhenti berdagang, yang punya toko menutup tokonya. Mereka pergi sama-sama ke masjid untuk mendapatkan bagian daripada warisan Nabi Muhammad. Mereka sampai di masjid, mereka berkata, oh hai Abu Hurairah, mana katamu sedang dibagi-bagikan warisan Nabi, tetapi kami tidak melihat dibagikan pakaian Nabi, atau dibagikan tongkat Nabi, atau dibagikan selimut Nabi, atau dibagikan kasur Nabi dari pelepah. Tidak ada. Yang ada hanyalah halakoh-halakoh, lingkaran-lingkaran. Yang ada hanyalah perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang sedang menuntut ilmu, yang sedang mencari ilmu, yang sedang berzikir. Apa kata Abu Hurairah? Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, itulah warisan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini untuk mendapatkan warisan Nabi. Nah, saudara-saudara, ketika engkau telah mendapatkan warisan Nabi, apakah ada warisan yang lebih mahal, warisan yang lebih berharga, warisan yang lebih bernilai daripada warisan Nabi Muhammad? Tidak ada warisan yang lebih bermanfaat bagimu, yang lebih menyelamatkanmu dunia akhirat. Kalau warisan uang dari bapakmu, dari ibumu, dari kakekmu, dari nenekmu, warisan-warisan uang, warisan-warisan harta, itu bisa menyusahkan kehidupan dunia dan akhiratmu. Tetapi warisan Nabi Muhammad yang merupakan ilmu, itu adalah cahaya dalam kegelapanmu. Itu adalah ibarat mata. Jikalau engkau orang-orang yang buta, maka warisan Nabi adalah mata bagimu. Jikalau engkau ibarat orang-orang yang tuli, maka warisan Nabi itu adalah telinga bagimu. Jikalau engkau ibarat orang-orang yang bisu, maka warisan Nabi Muhammad itu adalah lidah bagimu. Tidak ada warisan, tidak ada peninggalan yang lebih barokah, yang lebih bermanfaat, yang lebih menyelamatkan engkau dunia dan akhirat, yang mensejahterakan engkau dunia akhirat, yang membuat engkau bahagia, senang dunia akhirat, selain daripada warisan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, jangan pernah siapapun meremehkan majelis-majelis ilmu. Karpet yang kalian duduk, karpet warna apa? Warna hijau, merah, itu karpet paling harganya 700 ribu, paling 1 juta. Karpet yang kalian duduk di sisi Allah, di sisi Rasulullah, di sisi para as-salafun saleh, karpet yang kalian duduki demi Allah, karpet yang kalian duduki lebih mulia, lebih agung, dan lebih utama daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden. Jangan pernah menganggap remeh majelis-majelis seperti ini. Bukankah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban
afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah pun yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk mencari dan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sudah berwasiat kepada Abdullah bin Mas'ud. Apa wasiat Rasulullah? Ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min idki ala fi raqabah. Wahai Ibn Mas'ud, engkau duduk di majlis ilmu, engkau duduk di majlis taklim sesaat, engkau duduk sebentar di majlis ilmu, la tamassu qalaman, engkau tidak memegang pena, engkau tidak memegang pulpen, engkau tidak memegang pensil, engkau tidak memegang alat tulis, wala taktubu harfan, engkau tidak menulis walaupun satu huruf, cuma duduk saja di majelis ilmu. Itu lebih baik bagimu, itu lebih utama bagimu, itu lebih bagus bagimu daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak. Saudara-saudara, jangankan memerdekakan 1000 orang budak, memerdekakan 1 orang budak saja pahalanya di sisi Allah. Siapa orang yang memerdekakan 1 orang budak, maka seluruh jawarihnya, seluruh anggota tubuhnya akan merdeka dari nerakanya Allah. Maka bagaimana kalau memerdekakan 1000 orang budak? Sedangkan duduk di majelis ilmu, duduk di majelis taklim, itu lebih utama, itu lebih mulia daripada memerdekakan 1000 orang budak. Nah, saudara-saudara, majelis-majelis taklim seperti ini, di majelis-majelis ilmu, kita bisa mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal mana baik, mengenal mana buruk, bisa mendekatkan kita kepada Allah, bisa mempererat hubungan kita dengan Allah, mempererat hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selalulah kalian melangkah ke majelis-majelis taklim, ke majelis-majelis ilmu, ke majelis-majelis zikir. Jangan sampai engkau punya kaki enggan untuk melangkah ke majelis-majelis seperti ini. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,